Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tentunya semakin sukses. Mungkin teman-teman mendengar dari berbagai sumber bahwa pendamping PKH maupun BPNT yang selama ini yang mendampingi penyaluran PKH maupun pertemuan kelompok tidak lagi menjadi yang namanya pendamping PKH maupun pendamping sembako. Apakah pendamping yang selama ini akan digantikan dengan petugas baru atau hanya namanya saja yang berbeda? Kali ini saya akan informasikan kepada semua tentang nama-nama pendamping yang menangani PKH dan program sembako dengan pengkhususan pendampingan bagi lansia tunggal, disabilitas tunggal, kemudian penerima manfaat yang usianya 40 hingga 60 tahun, dan penerima manfaat yang usianya di bawah 40 tahun. Sebelum pencairan PKH tahap 3 tahun 2022, Sobat YouTube perlu mengetahui akan didampingi oleh pendamping sosial yang mana dan bakal kebagian pendamping seperti apa. Nah, ini akan kita bahas bersama hingga video ini tuntas. Jadi teman-teman, jangan di-skip-skip atau diloncati agar memahami betul akan didampingi oleh pendamping sosial seperti apa dan apa saja tugas pendampingan masing-masing. Karena akan segera diberlakukan pendampingan sesuai tugas yang diemban sebagaimana tugas dan fungsi pendamping masing-masing. Namun, bagi yang baru berkunjung, mari bergabung dan berlangganan channel PKH Reportase dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru, aktual, dan mendidik dari channel kesayangan kita ini. Sobat YouTube, perlu diketahui pembagian pendampingan ini dan kami merasa berkewajiban untuk menyampaikan kepada teman-teman pemirsa sekalian sebagai bahan sosialisasi dari kebijakan Kementerian Sosial agar tidak ketinggalan informasi, perkembangan, dan apa saja yang sedang terjadi dan apa yang direncanakan oleh pemerintah terkait informasi bantuan sosial khususnya PKH dan BPNT. Baik teman-teman, kita kembali ke topik tentang nama pendamping sosial yang dibagi menjadi 3 jenis pendampingan sebagaimana ketentuan dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 101/HUK/2022 tentang pelaksanaan program sembako dan program keluarga harapan PKH, di mana melibatkan pendamping PKH dan BPNT terbagi 3 macam nama pendamping sosial, yaitu 1. Pendamping yang menangani lansia 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas tunggal dan anak tidak dalam keluarga. Nama pendampingnya adalah pendamping rehabilitasi sosial. Yang kedua, selanjutnya yang menangani kepala keluarga rentang usia antara 40 sampai dengan 60 tahun dan keluarga yang di dalamnya ada lansia dan atau disabilitas. Nama pendampingnya disebut pendamping perlindungan dan jaminan sosial. Yang ketiga, dan khusus pendamping yang menangani keluarga rentang usia 40 tahun ke bawah, nama pendampingnya adalah pemberdayaan sosial. Pendamping pemberdayaan sosial. Jadi, Sobat YouTube perlu mengetahui, tidak ada lagi yang namanya pendamping PKH maupun BSP, karena setiap tata kelola Dirjen menetapkan pendamping yang mengurusi penerima manfaat di bidangnya masing-masing. Jadi, PKH dan BPNT itu terdapat 3 jenis nama pendamping yang melakukan pendampingan PKH dan BPNT pada 3 dirjen sesuai organisasi tata kelola baru Kementerian Sosial. Pendamping yang direkrut oleh Dirjen Rehabilitasi Sosial atau Rehsos, nama pendampingnya adalah pendamping rehabilitasi sosial. Selanjutnya, pendamping yang direkrut oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Linjamsos, nama pendampingnya adalah pendamping perlindungan dan jaminan sosial.
Kemudian, pendamping yang direkrut oleh Dirjen Pemberdayaan Sosial Dayasos, nama pendampingnya adalah pendamping pemberdayaan sosial. Jadi jelas ya teman-teman, ada 3 macam nama pendamping yang menangani PKH dan BPNT. Pada 3 dirjen di Kementerian Sosial dengan tupoksi atau tugas dan fungsi pendampingan yang berbeda-beda. Tugas pendamping sosial ini tidak mudah ya teman-teman, karena jumlah keseluruhan penerima manfaat baik itu PKH dan BPNT jumlahnya lumayan besar yang tersebar pada 3 dirjen. Tercatat ada 10 juta keluarga penerima manfaat KPM PKH dan 18,8 juta KPM BPNT dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, Ditjen Rehabilitasi Sosial RESOS, sasarannya adalah disabilitas keluarga tunggal, terdiri dari penerima PKH 47.050 keluarga penerima manfaat dan 57.031 program sembako. Lansia keluarga tunggal PKH sebanyak 2.634.795 KPM dan program sembako 5.017.986 KPM. Dan nama pendampingnya ini disebut pendamping rehabilitasi sosial RESOS yang memiliki tugas ini. Kemudian yang kedua, Ditjen Linjamsos. Sasarannya adalah lansia dan disabilitas dalam keluarga. Target penerima PKH sebanyak 4.277.816 KPM dan program sembako sebanyak 7.694.276 KPM. Kepala keluarga usia di atas 40 tahun sampai dengan 60 tahun dengan target PKH 1.336.632 KPM dan program sembako 1.755.641 KPM. Wah, ini yang terbanyak jumlah KPM-nya ya teman-teman. Kenapa banyak KPM pada bagian direktorat ini? Jawabannya, karena direktorat ini menangani keluarga miskin atau rentan yang merupakan keluarga normal atau tidak tunggal. Begitupun yang ada lansia dalam keluarga atau keluarga yang memiliki disabilitas di dalamnya akan ditangani oleh direktorat ini dengan nama pendampingnya adalah pendamping perlindungan dan jaminan sosial. Selanjutnya yang ketiga, Ditjen Dayasos. Sasarannya adalah kepala keluarga usia 40 tahun ke bawah dengan target penerima manfaat atau KPM PKH 1.703.707 KPM dan program sembako sebanyak 4.275.066 KPM. Sobat YouTube, nama-nama pendamping yang bertugas di wilayah penugasan bisa saja berubah ya teman-teman, karena berdasarkan mapping atau pembagian tugas. Sebaran pendamping didasarkan dengan tempat domisili pendamping atau domisili terdekat pendamping agar dapat melakukan pendampingan secara optimal dan efisien melaksanakan tugas-tugas pendamping. Jadi, pendamping yang lama bisa saja tergantikan oleh pendamping yang baru karena pendamping lama berpindah tugas ke wilayah yang terdekat. Nah, tugas-tugas pendampingan sosial berbeda-beda sesuai sasaran keluarga penerima manfaat KPM. Teman-teman, silahkan simak nama pendamping-pendamping dan tugas-tugasnya di layar. Nama pendamping pertama adalah pendamping rehabilitasi sosial dengan alokasi tugas 514 kabupaten kota. Sasarannya anak yatim, lansia, disabilitas tanpa keluarga. Nah, tugas dari pendamping rehabilitasi sosial ini adalah melakukan asistensi rehabilitasi sosial atau atensi seperti dukungan pemenuhan hidup layak, perawatan sosial, dan terapi sosial, psikologis, serta aksesibilitas. Sumber pendamping ini sebelumnya berasal dari pendamping rehabilitasi sosial RESOS ditambah dengan pendamping PKH dan BPNT yang telah melalui sertifikasi pendamping. Pendamping rehabilitasi sosial ini adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang bekerja di bidang atensi. Selanjutnya, nama pendamping kedua, pendamping perlindungan dan jaminan sosial dengan lokasi
Pusat 34 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Tugasnya adalah mengelola penanganan bencana alam, bencana sosial, dan bencana non-alam, dan juga mengelola bantuan sosial PKH dan BPNT. Jumlah pendamping lumayan besar ya teman-teman, sekitar 39.351 orang yang sebelumnya bertugas atau berasal dari pendamping PKH, Korek atau Koordinator Regional, Koordinator Wilayah atau Korwil, dan Koordinator Kabupaten atau Korkap, dan Operator PKH yang diistilahkan dengan APD atau Administrator Pangkalan Data. Jadi, semua SDM PKH, baik itu di tingkat regional, wilayah, dan kabupaten, sudah terintegrasi namanya menjadi pendamping perlindungan dan jaminan sosial. Selanjutnya, nama pendamping yang ketiga adalah pendamping pemberdayaan sosial. Lokasi tugasnya adalah di kecamatan. Jadi, kemungkinan besar satu kecamatan terdapat satu orang yang namanya pendamping pemberdayaan sosial yang khusus menangani KPM usia 40 tahun ke bawah. Jumlah pendamping pemberdayaan sosial seluruh Indonesia adalah 14.598 orang. Petugas pendamping ini sebelumnya berasal dari PKSK, pendamping KAT Komunitas Adat Terpencil, pendamping Prokus. Apa itu Prokus? Prokus merupakan program kewirausahaan dari Direktorat Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) di bawah Direktorat Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pendamping Prokus bertugas untuk memberdayakan keluarga penerima manfaat PKH yang telah tergraduasi dan memiliki rintisan usaha agar mampu hidup sejahtera. Selanjutnya, nama pendamping yang ada di sini dulunya ada yang Supervisor SLRT, Sistem Layanan Rujukan Terpadu, Koordinator Puskesos, dan Koordinator Provinsi. Nah, bagaimana teman-teman terkait pembagian 3 nama pendamping yang bekerja pada 3 Direktorat Jenderal di Kementerian Sosial yang pembagiannya didasarkan atas klasifikasi KPM menurut usia dan kondisi KPM? Beri komentar ya teman-teman. Baik, tidak terasa waktu berjalan. Sobat YouTube, demikian yang bisa kami sajikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan komentar, langsung diketikkan pada kolom komentar di bawah video. Like ataupun dislike untuk menanggapinya. Share videonya jika bermanfaat. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase dalam program Info Bansos undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.